Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Kawanan pencuri mobil pickup ditembak kedua kakinya. BBM solar langka di Jalan Sumatera lintas tengah. Siapan vihara dan barongsai menyambut perayaan Imlek. Menjelang hari pencoblosan, Civitas Akademika Universitas Lampung menyampaikan kritisi dan petisi tentang menyelamatkan moral demokrasi di tanah air. Dengan kegiatan ini, diharap demokrasi pemilu mendatang bisa berjalan lancar tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Isi petisi diantaranya mengkritik pejabat negara supaya tidak berperilaku yang nyata-nyata melanggar etika, yakni secara terbuka terkesan memihak kepada peserta pemilu. Para pejabat negara dan daerah diimbau bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi yang adil, jujur, dan bermartabat. Situasi dan kondisi terakhir telah menunjukkan gejala pudarnya keteladanan dan perilaku politik yang tidak memenuhi kaidah etika, sikap demokratis dan rasa keadilan. Oleh karena itu, kami menyampaikan hal-hal berikut. Yang pertama, keprihatinan mendalam atas pelanggaran etika yang dilakukan oleh penyelenggara negara, sebuah sikap yang tidak berdiri di atas kepentingan masyarakat dan bangsa. Demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Meski tidak disebutkan pada kegiatan ini, namun penyampaian kritik dan petisi ini disebut-sebut setelah adanya pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu bahwa Presiden hingga Menteri boleh berkampanye dan berpihak asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Angka kalkulator dan huruf kapital. Warga binaan yang sedang menjalani masa penahanan di lapas dan rutan dipastikan tidak kehilangan hak suara politiknya. Mereka tetap bisa ikut mencoblos pada pemilu mendatang. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu, Lapas Kalianda Lampung Selatan Kamis pagi menggelar simulasi pencoblosan di TPS khusus di dalam lapas. Simulasi digelar mulai dari pencoblosan hingga penghitungan surat suara. Jikalau dia DPTB, 2, 3, 4, 5. Di dalam lapas, hak politik pada pemilu mendatang berbeda-beda karena harus menyesuaikan dengan KTP-nya. Bagi warga binaan asal luar provinsi, hanya bisa mendapatkan satu surat suara pemilih presiden dan wakil presiden. Untuk warga binaan asal Lampung, bisa mengikuti pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. Untuk saat ini fix DPT-nya tidak ada yang berubah lagi. Jadi totalnya dari yang di 901 TPS 901 ada 163, 902 ada 158 orang itu daftar DPT yang tidak akan berubah. Terkecuali ada DPTB. Jadi calon DPTB yang sudah kita kirimkan ke KPUD itu jumlahnya ada 459 orang. Nah, cuman kita kan punya kuota ya. Kurang lebih kan ada 120 orang yang kemungkinan tidak masuk kuota. Di Lapas Kalianda terdapat 2 TPS dan total pemilih yang masuk dalam DPT 321 orang. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. dan demokratis di Kabupaten Tulang Bawang
Polres Tulang Bawang Kamis siang meresmikan Kampung Damai Pemilu dan Kerukunan di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Tujuan didirikannya Kampung Pemilu ini untuk meningkatkan antusiasme warga ikut pemilu, namun tetap harus menjaga persaudaraan dan kerukunan meski berbeda pilihan. Komitmen untuk MKOP. Kampung Damai Pemilu 2024 ini merupakan pertama di Lampung. Kriteria Kampung Damai Pemilu diantaranya memiliki keanekaragaman suku, agama, ras, golongan, moderasi beragama tinggi, serta warganya bersedia berkomitmen dan berikrar mendukung pemilu secara damai dan menolak politik uang. Untuk pertama di Lampung ya, alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melaksanakan acara launching Kampung Damai untuk menghadapi pemilu. Mudah-mudahan ini dengan acara pagi hari ini akan semakin meneguhkan dan meyakinkan bahwa pemilu ini suatu keharusan, tapi harus kita lalui dengan tetap menjaga kerukunan dan kedamaian. Jadi pada prinsipnya launching Kampung Damai Pemilu ini adalah sebagai bentuk komitmen atau ikrar dan deklarasi bersama dari seluruh kami, warga kampung, dan juga dari pemerintah daerah, TNI Polri, Forkopimda, segenap unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, bahwa kita sama-sama berkomitmen untuk tetap menjaga pelaksanaan pemilu yang nanti akan kita selenggarakan tanggal 14 Februari 2024 ini secara aman, damai, sejuk, jujur, dan adil. Dengan didirikannya Kampung Damai Pemilu ini juga diharap bisa mengurangi angka golput pada pemilu mendatang. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 111 TPS di Lampung yang masuk dalam daftar rawan konflik dan berada di daerah rawan bencana alam. Data ini diungkapkan Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika saat melakukan pengecekan kesiapsiagaan personil Brimob Kompice Lampung Utara pada Kamis siang. Kapolda menyatakan pasukan Brimob akan siaga mengamankan pemilu dan siaga bencana alam. Untuk pasukan Brimob Kompice akan bertugas di 3 kabupaten yakni Lampung Utara dan daerah rawan bencana alam seperti banjir dan longsor di Lampung Barat dan pesisir barat. Dalam tugasnya, pasukan Brimob dibekali persenjataan lengkap, mobil water cannon, dan barakuda. Kegiatan ini saya lakukan untuk kita juga melakukan pengecekan kesiapsiagaan personil dan peralatan perlengkapannya dalam pengamanan pemilu. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana. Jadi kalau terjadi bencana yang dapat mengganggu pelaksanaan pemilu, kita juga harus cepat. Polda Lampung mengerahkan total hampir 1.000 personil Brimob untuk mengamankan pemilu di Lampung. Mereka terdiri dari 3 kompi dan markas besar Brimob di Bandar Lampung. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara.